Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah, kali ini saya bertemu dengan Ustadz Alan atau disebutnya Mang Alan. Saya akan menanyakan beberapa hal yang penting, dan nanti Mang Alan juga akan menanyakan beberapa hal yang mungkin juga penting. Yang pertama, menyapa dulu Mang Alan kepada kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Mang Alan asli ya, Mang Alan asli, bukan settingan ya. Kalau kamera ini settingan, aslinya saya hitam, cuman karena ini kameranya setting light, maka jadi putih. Saya mau tanya begini Mang Alan. Di YouTube sekarang itu nama Mang Alan ini populer sekali. Bahkan untuk ketika seseorang menyerang satu tokoh, beliau selalu bilang, simak ceritanya Mang Alan, simak ceritanya Mang Alan. Saya tidak mau terlalu jauh tentang itu. Saya hanya ingin tahu sejauh mana Mang Alan mengetahui tentang orang ini gitu. Ya intinya ya saya emang tahu dengan kepala mata saya sendiri sih. Jadi tahu semualah, insya Allah ya. Biarpun sampai ke pengadilan saya siap. Oh ya cukup ya. Jadi bertanggung jawab lah bahasanya. Bertanggung gitu ya. jawab. Nanti kalau pertanggung jawabannya seperti apa nanti ya bukan urusan kita juga. Iya. Nanti mereka yang menunjuk pertanggung jawabannya. Iya. Ya karena saya memang tidak terlibat kepada gerakannya Mang Alan dan kawan-kawan. Ya saya tidak mau terlalu jauh menanyakan tentang itu. Lagi pula kan saya dengan Mang Alan juga nggak perlu tabayun apa-apa karena nggak ada urusan. Hanya saya merasa karena saya pernah mengupload videonya Mang Alan sehingga saya tahu oh berarti ini kuat gitu. Kenapa? Karena beliau ini menyaksikan langsung lah bahasanya. Wallahu a'lam, soal itu benar atau salah nanti urusan yang berwenang kalau ini memang dibawa ke polisi atau entahlah bagaimana itu ya. Terus Mang Alan kira-kira ketemu saya mau nanya apa? Ini tentang YouTube itu bener nggak bisa menghasilkan uang gitu? Wah. Bertanya kepada orang yang tepat. Di dunia ini Mang Alan, jangankan YouTube ya, apa aja bisa menghasilkan uang. Orang Madura itu sampah aja bisa jadi uang, apalagi YouTube. Jadi jelas bisa menghasilkan uang Mang Alan. Kira-kira Mang Alan sudah tahu nggak caranya bagaimana YouTube bisa menghasilkan? Oh belum ya. Belum tahu. Tapi sudah punya channel ya. Tapi udah. Apa namanya? Alan Suhendra Official. Silakan di-subscribe kawan-kawannya, Alan Suhendra Official. Itu hanya ada satu ya. Jadi YouTube itu bisa menghasilkan uang jelas. Cuma enggak asal kita bikin channel terus menghasilkan uang. Ada beberapa persyaratannya Mang Alan. Misalnya yang pertama itu harus mendapatkan 1000 subscriber dalam jangka 1 tahun. Artinya kalau 1000 subscriber dicapai dalam lebih dari 1 tahun berarti nggak dihitung tuh selama setahun. Mang Alan berapa sekarang subscribernya? 700-an lebih. 700? Iya. Sudah berapa lama bikinnya? 1 mingguan. Luar biasa, sehari 100 berarti itu luar biasa ya. Luar biasa ya. Berarti tinggal 300 lagi. Cuma yang kedua, Mang Alan itu juga harus jam tayangnya itu mencapai 4000 jam. Ingat 4000 jam itu total dari semua video. Nanti kan kalau kita punya YouTube Studio itu kan kita bisa cek. Di situ kan kelihatan dari total video itu, misal ada 10 video itu berapa jam, berapa menit. Biasanya kalau di YouTube Studio itu menit. Tetapi nanti kita konversi sendiri. Kalau misalnya 1 jam itu 60 menit, berarti untuk mencapai 4000 jam, yang 4000 dikali 60, sekitar 240.000 menit. Nah, jadi kalau setelah itu, baru Mang Alan mengajukan monetasi. Nah, nanti tunggu kebijakan dari YouTube, untuk nanti bisa video Mang Alan itu menayangkan menayangkan iklan. Gitu kira-kira kalau hal itu. Terus kira-kira menurut Mang Alan uang YouTube itu dari mana? Siapa yang bayar YouTube itu? Kenapa YouTuber itu bisa dapat uang? Dari mana kira-kira? Ya kurang tahu. Soalnya kan seandainya YouTuber itu dapat uang, saya kan punya masjid itu belum beres. Terus? Insya Allah buat disumbangkan ke masjid gitu. Alhamdulillah ya. Berarti Mang Alan nanti kalau bikin YouTube jangan kayak saya. Kalau mau buat perjuangan yang baik, kontennya harus baik, harus bagus. Kenapa? Karena mau tidak mau juga nanti ada pengaruhnya lah.
apa namanya ya, itu kan wasail mendapatkan uang, wasail itu menentukan hasilnya gitu kira-kira ya. Samalah dengan kita bikin kue, kalau tepungnya jelek nanti kuenya walaupun cara ngadonnya sama tapi tetap tidak sama hasilnya. Yang membayar YouTube itu bukan pihak YouTube, bukan, tetapi adalah sponsor. Kan kita lihat, jadi bedanya YouTube yang sudah ada monetasinya itu, nanti kita bicara tentang itu yang lebih penting ya. Ketika YouTube itu sudah menayangkan iklan, nah iklan itulah misalnya ada iklan Shopee, misalnya ada iklan XL, ada iklan simpati, kan biasa di video itu tiba-tiba ada iklan. Nah itu yang membayar ke pihak YouTube. Baru dari pihak YouTube dibagi dua, kalau tidak salah pembagiannya itu YouTube mendapatkan 55%, kita mendapatkan 45% per iklan gitu. Nah sekarang Bang Alan sudah pernah tahu kira-kira berapa kisarannya? Belum ya. Ya sekalian ya. Ya karena saya juga bukan siapa-siapa ya, saya YouTuber aja, jadi saya ngajarin tentang YouTube aja. Jadi begini, ada CPM namanya. CPM itu cost per mile. Jadi per 1000 mile itu kan 1000, per 1000 klik itu cost per klik per mile itu CPM, atau yang bilang cost per mile itu bayaran untuk 1000 kali viewer. Ini dipukul rata ya, artinya mau kamu skip iklan kan mesti ada dalam video itu iklan yang tidak bisa di skip itu. Jadi kalau sudah ditonton 1000 penonton itu biasanya berkisar antara 0,3 dolar, 0,3 malah sedikit, nggak banyak. Jadi YouTuber itu nggak banyak, 0,3 sampai 0,5. Jadi kalau misalnya 1000 viewer itu mungkin Mang Alan dapat, kalau taruhlah 15.000 lah $1 itu. Kalau 0,3 berarti sekitar 5.000 perak. Kalau 0,5 berarti sekitar 7.500 perak. Itu jadi ya saya karena pengangguran aja, jadi walaupun sedikit saya telaten aja. Jadi jangan dijadikan jangan dijadikan penghasilan utama. Susah. Tetapi kalau yang punya skill bisa. Kira-kira Mang Alan mau bikin YouTube nanti apa isinya? Nah itu penting, itu harus punya konsep. Kira-kira mau diisi apa? Mau diisi Labetura kayak saya atau gimana? Rencananya gini, kedepannya tuh kalau banyak gitulah, setiap masjid mau ya itu kalau pendapatannya. Iya. Isi YouTube-nya mau diisi apa? Belum tahu apa ya, kurang tahu lah, mungkin belum orang. Sebelum melangkah jauh, nasihat saya cuma istilah YouTube itu dengan hal-hal yang walaupun tidak ada manfaatnya, minimal tidak ada mudaratnya. Kenapa? Karena bahasa dalam kaidah fikih itu mala yudraku kulluhu la yudraku kulluhu. Kalau tidak bisa ditempuh secara sempurna, jangan lalu dilepas. Jadi memang mungkin tidak bisa membuat konten yang bermanfaat dan mengedukasi, tapi jangan lalu membuat sesuatu yang merusak. Misalnya isi kontennya penipuan, isi kontennya hal-hal yang yang merugikan publik, itu ya tidak baik. Ya saya kira tidak ada kriteria orang, ada konten YouTube yang isinya orang mancing aja bisa Mang Alan. Kalau Mang Alan petani ya tani aja, kalau pengajar ngajar ya ngajar, gitu-gitu aja. Kenapa? Karena lambat laun nanti ada aja orang yang nonton. Terus ini yang pertanyaan yang penting Mang Alan. Kira-kira Mang Alan itu sekarang statusnya sebagai orang yang masih bekerja kepada Gus Idris apa enggak? Udah keluar. Oh, sudah keluar ya. Udah 3 bulan yang udah 3 bulan. 3 bulan yang dulu kerjanya berapa lama? Dulu di sana kurang lebih 4 bulan lah. 3 bulan 4 bulan kalau nggak salah. Tapi 4 bulan juga Mang Alan sudah merasa cukup mempelajari gitu ya. Ya. Kita tidak tahu Mang Alan siapa yang benar, siapa yang salah. Semua orang berhak merasa benar, berhak merasa melakukan hal-hal. Kalau ada persoalan, tanggung jawab itu masing-masing Mang Alan. Jadi sebetulnya hukum itu bukan hanya hukum polisi, bukan hanya hukum sosial, tapi ada yang lebih substansial, yaitu hukum Tuhan. Iya. Di mana itu tidak bisa. Jadi di Al-Quran itu ada, saya Ustaz apa lupa ayatnya. Orang-orang kafir itu kaget
kitab apa ini? Ketika mereka menerima kitabnya itu, kitab apa ini kok sampai sekecil ini terekam gitu, terekod gitu. Jadi mereka heran, sistem pencatatan apa yang dipakai ini? Kok sampai hal-hal sekecil apapun itu kok ada ininya, ada apa namanya, ada rekamannya gitu. Jadi kalau kita membaca di Al-Quran itu, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Yarah itu bukan hanya melihat, tapi juga akan mendapatkan balasan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Jadi baik dan buruk itu sama-sama jeli hitungannya. Satu huruf keliru ada tanggung jawabnya. Sebaliknya, satu huruf benar ada rewardnya, ada pahalanya gitu. Jadi ya takut itu ya sama Allah. Perhitungan terakhir itu ya dengan Allah. Bisnis manusia itu dengan Allah. Semua orang nanti datang menghadap Allah itu mempertanggungjawabkan perbuatannya masing-masing. Ini berlaku untuk semua orang, nggak ada terkecuali. Mau dia sebagai ustadz, mau sebagai gus, mau sebagai kiai, mau sebagai santri, mau sebagai kenek atau apa saja. Dan saya bukan mengingatkan Mang ya, mengingatkan diri saya juga pribadi. Kalau di hadis itu la tahtakiruna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu sekali-kali meremehkan hal sekecil apapun kalau itu kebaikan. Walau antal ko akhoka biwajhin tolkin. Walaupun itu hanya tersenyum ketika bertemu dengan saudaramu. Nah, Ibnul Qayyim itu punya ungkapan menarik sekali. Sering saya ulang ya. Saya ingin setiap nonton video saya itu walaupun isinya sampah menurut kalian itu adalah ilmunya. Walaupun ilmu abal-abal ya. Ilmu settingan lah maksudnya ya. Tapi kan saya mengakui bahwasannya apa? La tahtakiruna minal hasanati syai'an. Jangan kamu mencela atau mengeremehkan sedikit pun tentang keburukan. Walaupun itu kecil. Kenapa? Lianna kala tadri ayyatu hasanatin tudhiluka al-jannah. Kamu tidak tahu Tuhan mau memasukkan kamu surga di wasilah amal baik yang mana. Jangan dikira sholatmu, jangan dikira puasamu, jangan dikira perjuanganmu membasmi dukun santri atau apa ya. Kita tidak tahu. Begitu juga sebaliknya. Mafhum mukhalafahnya, bahkan ini bukan mafhumnya tapi mantuk ya, lebih kuat ya. Wala tahqirunna minas sayyiati syai'an li'annaka la tadri ayyatu sayyi'atin tudhiluka annar. Kamu jangan meremehkan sesuatu yang kecil kalau itu keburukan, atau kamu jangan meremehkan keburukan sekecil apapun karena kamu tidak tahu yang kecil yang mana yang akan justru membuat kamu jatuh. Ada satu falsafah Arab yang populer sekali, la tahqirunna atau la tahtakirun syai'an shaghiran murtaqa farubbama asalatid damal ibar. Jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Karena kamu kan tahu bahwa jarum saja yang sebegitu kecilnya itu bisa membunuh. Ditusukkan lalu darahnya keluar. Ini kan cerita dulu ketika ada awak kapal itu melihat ada rayap satu. Kemudian kata dia, nahkoda kapal ini melihat rayap cuma satu, biarin aja. Dia berlayar justru di tengah perahu, di tengah laut. Dia tumbang karena rayap yang satu itu sudah beranak pinak dimakan itu. Jadi kalau Mang Alan ada rencana melakukan apa-apa, memang harus berhati-hati, harus bertanggung jawab. Kenapa? Karena tanggung jawab itu sesuatu yang pasti. Mau kita menghindar, mau enggak, ya sudah secara teori ya ada. Misalnya kullukum ra'in an kullukum ro'in wa kullukum mas'ulun li ra'iyatihi. Kira-kira seperti itu, walaupun mungkin hadisnya nggak seperti itu. Tetapi maksudnya semua orang itu nanti akan bertanggung jawab. Bukan harus seorang pemimpin bertanggung jawab kepada umatnya, seorang gus kepada pesantrennya, seorang YouTuber kepada subscribernya. Enggak. Orang punya istri, punya anak aja sudah bertanggung jawab kepada mereka. Karena kullukum itu semua orang gitu. Jadi nggak akan ada yang lepas gitu dengan tanggung jawabnya. Bahkan walaupun dia seorang diri, dia bertanggung jawab kepada anggota tubuhnya, kepada telinganya, kepada tangannya, nanti akan ada penghakiman semua. Jadi mungkin subscriber saya ingin saya bertanya pengalaman tentang kasus ini. Enggak, untuk apa? Untuk apa? Prinsip saya sederhana saja. Barat itu barat, mau kamu ingkari sampai gila kamu mengingkari ya barat. Timur ya timur. Kamu kalau menghadap ke barat tidak mungkin kamu kecuali kamu membelakangi timur, pasti. Kamu menghadap ke timur pasti kamu membelakangi barat. Itu hukum yang tidak bisa dirubah. Benar itu benar, salah itu salah. Settingan itu settingan, nggak settingan itu nggak settingan. Jadi tidak perlu, soal seperti itu tidak perlu. Maka sebisa mungkin konten saya itu tidak mengarah kepada hal-hal semacam itulah. Saya hanya ingin berbicara, inginnya konten saya itu seperti sebuah syair. Hiwaruna bahrun lakal bihar
Wa ma'uhu asalun ni'mal khiyar gitu. Obrolan kita sebisa mungkin jadilah seperti laut, tetapi tidak seperti laut pada umumnya. Apa? Ma'uhu asalun, dimana kalau laut kan airnya asin, kalau ini enggak, airnya itu madu. Nikmal khiyar, alangkah indahnya kalau kita menjadi orang yang terpilih seperti itu. Jadi coba Mang Alan apa yang ingin disampaikan dengan pembicaraan kita tadi sebagai closingnya, sebagai penutupnya? Ya intinya cuman pengen silaturahmi sama nanya-nanya tentang YouTube aja sih. Ya silaturahmi sama nanya-nanya tentang Iya. YouTube. Jadi enggak dalam rangka tabayun tentang apa ya. Enggak lama Pengen silaturahmi aja. Ya. Saya juga terima kasih karena kan ikut kebetulan juga Mang Alan kan bukan jauh-jauh dari Sukabumi dari Bandung ke Dari sini Bandung, juga. Kebetulan sudah sering di sini. Saya pernah mengupload videonya Mang Alan juga pernah melihat video saya, mungkin ya gitu ya. Mohon maaf apabila ada yang kurang-kurang. Semoga dosa saya, dosa Mang Alan, dosa semua orang diampuni. Amin. Semoga semua orang itu mendapatkan apa yang diinginkan. Semoga semua orang itu semakin hari, semakin waktu jam, semakin menit, semakin detik selalu lebih baik. Amin. Fi umurin dunyawiyatin, dalam urusan-urusan ketika kita hidup di dunia, wa umurin ukhrawiyatin, dan nanti dalam rangka kita bertanggung jawab kepada setiap yang kita ucapkan, setiap yang kita upload di video, setiap yang kita lakukan ketika kita harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kenapa? Karena itu nyata. Itu tidak mungkin bisa dipungkiri bahwa nanti ada hisab namanya. Karena itu menjadi rukun iman ya. Percaya kepada adanya yaumul ba'si, percaya kepadanya yaumuddin, hari pembalasan. Ya begitu saja ya kawan-kawan ya. Terima kasih Mang Alan. Ya, sama-sama. Semoga sukses YouTube. Ya jadi kita sebagai YouTuber saja, semoga mungkin Mang Alan dengan orang lain berkomunikasi tidak sebagai YouTuber, tapi dengan saya sebagai YouTuber. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.